akan menjelaskan perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pendidikan merupakan sesuatu yang tidak mudah dijangkau oleh semua orang. Pemerintah zaman kolonial tidak memberi kesempatan pada masyarakat umum untuk mengenyam bangku pendidikan. Adapun pendidikan yang dikehendaki pemerintah kolonial adalah pendidikan yang menguntungkan bagi. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk calon-calon pegawai. Di tahun yang sama pula didirikan Sekolah Bumi Putra yang terdiri dari 3 kelas untuk belajar membaca, menghitung, dan menulis guna membantu usaha dagang mereka. Pada tahun 1808, lahirlah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia, yakni Budi Utomo. Organisasi ini awalnya berfokus untuk memperbaiki pendidikan rakyat pribumi karena bagi mereka pendidikan merupakan alat perjuangan yang paling ampuh untuk membuat sedikit kemajuan bagi suatu bangsa. Tahun 1920, cita-cita baru lahir untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Hingga pada 3 Juli 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk tidak setuju pada kurikulum yang diterapkan oleh Belanda karena dianggap hanya mementingkan kemampuan intelektual. Semua anak-anak dari segala kalangan dapat bersekolah di Taman Siswa. Semboyan dari Taman Siswa adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Bahkan semboyan Tutwuri Handayani dipakai hingga saat ini. Setelah kemerdekaan, Presiden Soekarno menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Setelah masa kemerdekaan, kurikulum pendidikan Indonesia terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Hingga muncul ungkapan di masyarakat, yakni ganti menteri, ganti kurikulum. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan. Yakni pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan 2022. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar diciptakan untuk mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran. 3 keunggulan kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial. Yang kedua, memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter. Dan yang ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah. Demikianlah video perjalanan pendidikan nasional. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.